Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf saya telat ya, 15 menit tadi masih di jalan, jadi agak telat. Untuk hari ini kita mau membahas dulu tentang apa yang sudah diisi oleh kelompok ya. Ini kameranya kenapa nggak aktif semua? Belum pada bangun tidur atau belum pada mandi? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Bu. Google Forms sudah diisi ya oleh kelompok terkait dengan topik yang dipilih. Saya buka dengan video. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sambil menunggu saya membuka dokumennya. Sambil saya buka dokumen, oke, tapi nggak bisa juga. Hari ini ada 24 yang hadir dari 29. Kayaknya diisi daftar hadir dulu ya. Daftar hadir dulu ya. Silahkan disiapkan handphonenya. Terlihat di layar masing-masing. Oke, silakan di-scan untuk pengisian daftar hadir pagi ini. Ibu, mohon maaf, kelompok saya dari BL 1 itu belum mengisi G-form, Bu. Kenapa? Nanti deh, absen dulu ya. Baik, Bu. Sudah? Ada yang belum? Belum, Bu. Oh, belum. Belum, Bu. Saya pakai HP, Bu. Oh iya, yang pakai HP nggak apa-apa. Yang pakai HP boleh angkat tangan aja. Empat ya. Fariska, Nadelia, Desmond, sisanya berarti memang nggak hadir ya. Ibu, tadi Vidina ngechat saya, dia izin sakit, Bu. Sakit. Iya. Oke. Makasih, Bu. Ada lagi? Yang izin ke PJ ada lagi? Oke, Adi, Berliana, Damar, Revo, Dava, Rauda, nggak ada ya? Ibu, maaf Oke. tadi. Ibu Rauda hadir, Bu. Udah absen di Adlink juga tadi, tapi nggak ada ya, Bu? Oke, saya refresh. Siapa tadi? Rauda, Bu. Siapa? Rauda.
Ibu maaf Enggak, tadi kodenya nggak bisa dipindah Ibu. Berlian. nggak bisa. Berliana. Oh, Berliana hadir. Oke, ada lagi nggak? Udah ya? Udah. Oke, saya simpan. Drive-nya. Bentar. Oh, link drive ya. Topik terpilih udah diisi belum nih? Baru 4 yang isi. Pas banget. Lumayan ya. Ini ada kelompok 3, 4. Kenapa belum isi? Kelompok 3 itu Bu kita baru ingat pas udah mepet deadline Bu. Kenapa? Pas sudah apa? Pas udah mepet deadline baru ingat malam-malamnya. Kan saya kasih waktu 1 minggu ya. Terus kelompok 4. Kelompok 4 mana? Di linknya saya buka lagi tuh. Silakan isi kelompok 3 dan kelompok 4. Baik Bu, terima kasih. Oke, kita bahas yang sudah isi dulu. 3, kelompok 3 dan 4 poinnya saya kurangi 5 ya. Untuk kelompok 1, ini sudah memilih Hydro Sweetness ya. Hydro Sweetness minuman detox smoothie, kelapa muda dan kurma. Oke. Untuk originalitas produknya, ntar lo, kok nggak kelihatan? Ya download aja deh. Agak sulit pakai. Ibu Tapi maaf, mana? saya belum absen, Bu. Kamu telat. Iya baru join, Bu, maaf. Ya udah nanti aja lah absen. Masa saya bukain buat kamu doang. Nantilah. Oke. Ntar dulu. Hmm, Oke, silahkan kelompok 1 disampaikan apa yang sudah ditulis di sini. Siapa yang mau menyampaikan? Sajidah atau teman yang lain? Kelompok 4 sama kelompok 3 belum isi ya?
Kelompok 1 siapa aja anggotanya? Iya Bu, izin jelasin ya Bu. Iya, Rauda boleh. Silakan Rauda. Nih, kelihatan nggak di layar kamu yang saya share? Ya kelihatan Bu, yang originalitas. Iya, oke. Boleh diceritakan sedikit aja. Silakan Rauda. Oke, jadi originalitas dari produk ini di mana kedua bahannya memiliki fungsi masing-masing, terutama untuk melancarkan pencernaan. Jadi kita menggunakan bahan dari air kelapa, kurma, dan tambahan kacang almond. Nah, untuk produk minuman detox ini itu terinspirasinya dari resep yang berada di Cookpad. Perbedaan antara produk kami dan yang sudah ada di internet adalah penambahan kacang almond, di mana produk yang sudah ada menggunakan chia seed, sedangkan produk kami menggunakan kacang almond yang baik manfaatnya bagi tubuh. Minuman detox ini juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh, khususnya pada pencernaan. Oke. Nah, untuk pilihan produk saya setuju ya. Saya ACC, jadi nanti mulai dari minggu ini ke minggu depan teman-teman sudah mulai menyusun proposal. Setelah ini saya sampaikan beberapa materi tentang bagaimana cara menyusun proposal dari mulai latar belakang. Nah, tetapi dari alasan yang sudah disampaikan kelompok di sini ternyata belum dijelaskan spesifik. Jadi nanti kelompok mesti mencari literatur. Kan kamu meng-highlight di sini keunggulannya adalah melancarkan pencernaannya. Iya kan? Nah, ini karena kamu bikinnya produk makanan, saya mau ngasih highlight tuh naruhnya di mana ya? Nah, ini nih. Ini kan ada poin tentang melancarkan pencernaan. Saya taruhlah merah ya. Nah, terus di sini juga kamu menyebutkan banyak manfaatnya, baik manfaatnya tapi nggak spesifik. Manfaatnya apa sih? Nah, kenapa disebut detox? Karena ini detox ini kan sebagai judul produk kamu kan, minuman detox smoothies kelapa muda. Mau nggak mau, kalau kamu mengangkat istilah detox di dalam judul, perlu dijelaskan nanti di dalam proposal fungsi dari air kelapa dan kurma itu sebagai detox itu bagaimana manfaat ilmiahnya. Nah, terus manfaat pada pencernaan itu maksudnya kayak gimana? Karena bentuk manfaat berupa detoksifikasi dan manfaat pada pencernaan itu berbeda. Nah, yang pertama nanti kamu cari adalah kandungan ya. Kandungan misalnya air kelapa. Kelapa muda kan? Ya. Nah, kandungan nutrisi ya, karena bentuknya makanan. Nah, ini kamu boleh ngambil dari kata data, terus kamu boleh ngambil dari jurnal. Kalau bagusnya sih kebanyakan dari jurnal ya nanti ngambilnya. Nah, kemudian saya kasih contoh satu website aja. Nih kayak gini. Manfaat air kelapa muda yang sudah terbukti. Kenapa sekarang banyak iklan ya? Oke. Nah, ini air kelapa mengandung kalori. Jadi, kamu bisa mengunggulkan ini. Kalorinya rendah. Gulanya rendah. Nah, tapi tinggi kalium. Tinggi kalium, rendah natrium. Ya kan? Nah, kamu bisa mengangkat manfaat kalium itu gunanya untuk apa? Terus kelapa juga kalau nggak salah ada zincnya. Zinc itu dia bermanfaat untuk menguatkan sistem pencernaan, terutama bagi mereka yang terhidrasi banyak kayak kurang cairan, kemudian pemulihan dari
penyakit, terus dia punya masalah pencernaan seperti diare gitu ya. Nah, itu zinc itu bagus, dan juga yang memiliki masalah dengan misalnya dia sakit flu. Nah, flu itu kan mengganggu saluran pernafasan, tapi karena di dalam air kelapa itu ada kandungan zinc, itu bisa membantu sistem imun untuk melawan infeksi gitu. Nah, tapi yang tadi saya sebutkan hanya sebagian dari manfaat air kelapa. Baru air kelapa nih ya. Kebayang nggak maksud saya nanti yang perlu kami jabarkan? Jadi enggak yang hanya secara umum bermanfaat bagi pencernaan aja gitu. Kelompok 1 mana? Iya, Ibu. Jelas ya? Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Oke, jadi nanti, nah dicari itu baru air kelapanya kan? Dan yang saya sebutin juga baru beberapa manfaat. Yang kedua adalah kurma, ya kan? Kurma. Berarti kamu cari tuh kandungan kurma, manfaatnya apa saja. Dan yang terakhir adalah kacang almond. Jadi spesifik kegunaannya buat apa. Dan kalau misalnya kamu bilang untuk detox, kamu boleh cari tahu, benar nggak air kelapa itu bisa untuk detox? Nah, gini ya. Tapi tolong, ini kan ada satu reference, tapi kamu bisa lihat ini tuh websitenya website resep masakan, yang artinya tidak valid secara ilmiah gitu ya kan? Nah, nanti kamu boleh cari literatur lain yang bisa dikutip, yang bisa disitasi untuk kamu masukkan dalam proposal kamu yang lebih kredibel gitu ya, sumber literaturnya. Paham maksud saya? Ya. Nah, kayak gitu. Jadi jangan cuma secara umum bagi kesehatan, bagi pencernaan, tapi apa gitu ya. Fungsi kenapa bisa dia menghilangkan racun gitu. Oke, jelas? Jelas, Oke, Ibu. kelompok Baik. 1. Terima Oke, kasih. jadi untuk topiknya sudah oke. Cuman nanti di dalam proposal kita akan belajar menuliskan secara tajam ya. Oke, terima kasih tadi kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Saya urut dari sini ya, dari yang paling duluan submit ya. Kelompok 2 silakan. Siapa? Saya Ibu kelompok 2. Ya, silakan. Tidak. Oke Ibu, jadi kelompok kami jadinya pilih buat Resop cleaner, sabun untuk cuci piring. Kami menggunakan hampir semua bahan-bahan itu dari limbah yang masih bisa digunakan, biar limbahnya itu nggak terbuang sia-sia. Dan kami mengganti air biasanya itu sama air AC, karena menurut kelompok kami air AC itu lebih baik dari air biasa, ya lebih maksimal daripada air biasa pada umumnya. Gitu, Bu. Tapi ada sumbernya nggak sih? Sumber apa, Bu? Ini ya. Iya, Ibu. Jadi nanti cari sumber literatur yang valid ya. Kalau pakai Scholar Google, kita ada sumber yang lebih ilmiah nggak? Nah, kamu bisa kutip dari jurnal-jurnal orang ya, gitu. Ada nggak di sini air limbah AC itu dipakai buat bikin sabun? Kalau ini hidroponik, ya kan? Iya, Bu. Terus ini buat bangun. Cuma kalau yang tadi saya cari di Google ini kan, ya maksudnya dari
Kompas, dari apa gitu ya. Kalau kamu lihat dari websitenya Zero Waste ini, kamu mesti cari sumber literatur ilmiahnya. Kita enggak ini ya, enggak apa namanya memvalidasi sumber literatur dari website yang berita-berita, apalagi ini enggak ada sumbernya gitu. Ya, dari mana nih informasinya berasal? Harus dicantumkan sumbernya. Maka paling nggak kamu cari di Google Scholar gitu ya. Kalau memang mau pakai ini. Oke. Oke, Ibu. Nah, Terima kasih banyak. kemudian nah, nanti kan dirinci tuh bahan limbahnya apa aja ya, Rida? Kemarin Iya, kayak Bu. masalah pakai jelantah juga ya. Iya, Terus ada apa bentuk sabunnya itu bentuknya jadinya cair atau padat? Resop cleaner artinya sabun dipakai buat apa? Buat mandi atau buat cuci apa? untuk sabun cuci piring, Bu. Nah, berarti nanti judulnya agak dipanjangin ya, Oke, supaya Bu. orang tahu saat membaca judul, oh ini produknya menarik karena membuat sabun dari limbah gitu ya. Membuat Iya, Ibu. sabun dari limbah kayak gitu. Ini terlalu singkat. Nah, Oke. kemudian ya Terima kasih, Bu. ya Laras dan kawan-kawan. Silakan kelompok 6. Ini saya urut ya. Kelompok 6 mana? Iya, Ibu. Yang buat imun tuh baru ini ya. Iya, Bu. Vitamin C-nya buat serikaya. Kamu pakainya? Coba kamu jelasin dulu deh. Ya silakan Delia. Kenapa kita milih Srikaya bahan utamanya? Karena di dalam isi jurnal ini tuh penelitiannya manfaatnya juga kan ada untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan juga mencegah arterikolosis dan juga agen antivirus yang efektif untuk penyerapan kalsium dan juga zat besi. Jadi nanti kita bakalan pakai setrikanya buat sari-sari rasanya gitu, Bu. Kan yang sebelumnya itu ngambil dari jeruk. Sekarang kita ngambilnya dari serikaya untuk dijadikan jelinya karena fungsi utama dari ini tuh kan ada mengandung vitamin C juga, Bu, untuk meningkatkan imunitas. Oke, jadi jelinya dipakai diambil atau dibuat dari serikaya ya. Iya, Ibu. Kemarin tuh bentuknya jadi kayak apa? Permen atau gimana? Iya, nanti kita bakal bentuk permen gitu. Kalau enggak nanti kayak pakai cetakan-cetakan yang jelly lucu-lucu. Oke. Oke. Oke, nanti tinggal dipikirkan sasaran pasarnya ke siapa ya. Dan pemanisnya jadi pakai apa tuh kemarin? Pakai madu, Bu. Pakai madu. Ya. Nah, nanti silahkan dihitung ya. Dihitung budgetingnya ya. Kira-kira terlalu mahal nggak nanti dari modal, bahan-bahannya, terus dengan harga jualnya. Ya. Nah, kemudian kelompok berapa lagi nih? Ini soalnya di Google Scholar mungkin kamu bisa ngambil yang ini. Salah. Yang ini jadi referensi bisa ya Delia ya sama teman-teman kelompok 6. Cuma perlu diperkaya lagi nanti referensinya ya, banyak baca lagi ya buat dimasukkan nanti kalau teman-teman udah mulai menulis latar belakang,
baru akan ada tuntutan untuk mencari dan mensitasi gitu. Nah, selanjutnya ada kelompok 5. Ya, kelompok 5. Terima kasih, Ibu. Siapa yang mau berbicara kelompok 5? Siapa ya? Oh, Berliana. Kelompok 5 siapa? Silakan. Ya Bu, saya Bu. Oke, silakan. Jadi hasil produk yang sudah ada sebelumnya itu mayoritas hanya mengolah limbah kertas menjadi kertas biasa kan. Terus kertas yang kami olah itu akan menjadi produk berupa amplop daur ulang yang akan bermanfaat untuk mengurangi limbah kertas yang ada di masyarakat. Yang nantinya itu akan memberi dampak negatif bagi lingkungan juga. Terus produk amplop yang akan kami produksi ini terdapat tambahan bunga kering yang nantinya akan menambah keindahan dan juga memberi kesan yang estetik pada amplop tersebut. Terus tak kalah menarik, amplop kami juga memiliki berbagai macam warna yang terbuat dari pewarna alami, yaitu merah muda yang terbuat dari kulit buah naga, hijau yang terbuat dari daun pandan atau suji, dan juga kuning yang terbuat dari kunyit. Selain itu, keunikan amplop kami juga memiliki wangi harum yang dapat membekas dalam ingatan penggunanya. Nah, wangi harum ini tuh nantinya bakal pakai esensi gitu, Bu, biar ada wangi-wanginya. Tadi pewanginya jadi pakai Pakai esensi, Bu. jadi kemarin estetik paper tuh kayak notebook atau apa gitu nggak sih yang kemarin kelompok kamu bilang? Atau di amplop ya? Pakai Beda amplop ya? kelompok, Ibu. Oh, beda-beda. Sorry. Ini amplop Iya, ya? Bu. Nah, Iya. amplop maksud saya gini. Kalau misalnya amplop itu kan kalau orang mau pakai biasanya buat greeting cards, kartu-kartu ucapan, kirim-kirim hampers gitu ya kalau zaman sekarang ya. Nah, itu, halo, suara saya kedengaran? Kedengaran, Ibu? Iya, Iya, Bu. soalnya tadi sempat freezing. Nah, mungkin tambahannya kamu nggak bikin amplop doang, tapi kamu juga sisipkan semacam card di dalamnya gitu. Jadi, kan ini kan estetik. Biasanya kan kalau estetik itu ya kita pakai biasanya buat greeting cards kan, ya, buat kirim-kirim ke orang yang sifatnya pemberian gitu atau hadiah ya. Saya gambarannya begitu, tujuan teman-teman benar nggak begitu kegunaan amplopnya? Iya, Bu, benar. Iya kan, ya mungkin tambahannya nggak cuman amplopnya doang, tapi ada semacam kartunya ya, sehelai kartu aja gitu polosan yang orang bisa tulis custom sesuai dengan kebutuhan mereka kan bisa kan, bahannya kan sama kan gitu ya. Jadi nggak cuma amplopnya doang. Dan itu saya rasa akan lebih bernilai jual dibandingkan kalau kamu cuma jual amplop doang. Kalau amplop kayak buat kita kondangan gitu kan ya kita masukinnya uang kan ke dalam amplop putih kan. Jadi nggak butuh kertas kan. Tapi kalau amplop yang buat ucapan-ucapan itu mesti ada isinya kan. Nggak bisa amplopnya doang kan gitu loh maksud saya. Ya, mungkin itu ya masukan dari saya buat kelompok ya. Berliana ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, judulnya eh, tadi kelompok 1, 2, 6, dan 5 sudah saya ACC ya. Kemudian selanjutnya kelompok 3 silakan. Kelompok 3 mana? Izin ya, Bu. Mm-mm.
Topiknya, Silakan. saya ada kelompok 3, topiknya ada pemanfaatan daun serai sebagai scented candle atau lesadel, penajaman orisinalitas dan keunggulan produknya. Dari segi orisinalitas, produk kami banyak digunakan oleh orang lain, tapi pembeda dari produk kami itu adalah bahan-bahan yang digunakan dan pemanfaatan dari bahan tersebut seperti daun serai. Namun dari segi keunggulan produk kami menggunakan bahan utama itu daun serai yang banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan, baik dari segi kesehatan tubuh maupun mental. Daun serai yang digunakan untuk pewangi ruangan yang membuat kita rileks dan memberi rasa nyaman. Kemudian produk kami juga memiliki bentuk yang sangat estetik, yaitu bentuk tanaman hias yang jarang digunakan oleh orang lain. Ada juga penunjang jurnalnya. Terdapat pada penelitian Yulining Tias dan Shauki 2019, mereka menguji senyawa kandungan sereh. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa pada tanaman sereh memiliki aroma yang khas. Sereh biasanya digunakan untuk penyedap rasa karena aromanya yang kuat, dan bisa juga untuk pengobatan herbal. Setelah dilakukan uji pada tanaman sereh, ternyata di dalam tanaman sereh itu mengandung senyawa aktif. Di antaranya ada alkoid, senyawa flavonoid, saponin, quinon, dan tanin. Uraian senyawa aktif di atas, manfaat dan khasiatnya terdapat pada tanaman sereh dan berfungsi sebagai antibakteri, antioksidan, pereda nyeri, meredakan nyeri sendi, batuk pilek, menurunkan nyeri asam lambung, dan sebagai aromaterapi karena aromanya yang khas dan segar. Selain itu, aromaterapi sereh bisa sebagai terapi non-farmakologis dalam mengatasi nyeri. Sumber literatur penunjangnya ada dari mana? Ada, soalnya di sini yang dimasukin cuma satu nih. ya Universitas 11 Maret sama ini. Itu yang itu Bu yang buat Lilin. scented candle-nya. Nah, kalau misalkan yang kesehatan itu belum dimasukin, Bu. Manfaat serainya ya. Iya. Oke. Tapi ini kamu udah pastikan belum pernah ada yang bikin ya dari daun serai ya? Belum, Bu. Kalau pengharum ruangan yang sekarang banyak beredar itu kan ada juga tuh scentednya, baunya bau serai lemongrass, ya kan? Apa namanya? Bentuknya kayak stick-stick yang dimasukin ke dalam essential oil. Tahu nggak kamu? Iya, Bu, tahu. Nah, Iya Bu, ya, diffuser gitu ya Bu? diffuser gitu ya. Stick-sticknya. Stick biasanya bahan kayak kayu-kayu gitu ya. Nah, ini kalau yang kelompok 3 bikin ini berarti perbedaannya ada di Bentuknya sih, Bu. Iya bentuk Bu. dalam bentuk lilin. Iya. Terus berarti tantangannya gini, teman-teman mesti pakai serai asli ya. Iya, Bu. Karena kan kalau di produk yang lain itu biasanya dia cuma kayak ngambil sarinya kan, ya kan? Sari serainya kan atau ekstrak serainya, dia nggak pakai serai asli gitu, nggak pakai lemongrass asli, cuman wangi. Kan sekarang banyak ya pewangi-pewangi sintetik ya, yang wanginya serupa gitu dengan wangi tumbuh-tumbuhan. Nah ini kamu mesti pakai serai asli nanti dalam proses pembuatan produknya. Paling itu ya. Jadi secara prinsip saya tidak masalah dengan topik yang dipilih. Dan saya rasa kelompok juga siap nanti menyajikannya sebagai bukti ilmiah gitu ya.
manfaat berarti ini lebih ke aromaterapi ya sebenarnya ya. Iya, Ibu. Oke, nanti tinggal tadi yang udah dibacakan sama siapa Adel ya. Itu udah lumayan ya kandungan-kandungannya apa saja, terus manfaatnya buat apa nanti bisa dimasukkan dalam proposal. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya terakhir kelompok 4. Jadi dari kelompok 4 kami memilih yang pelinggang pisang guling yang mengobati sakit pinggang. Sebelumnya kelompok kami belum menentukan kami pakai pisang apa, jadi kita menggunakan pisang kepok karena pisang kepok itu memiliki mengandung kalium yang tinggi, gak cuma kalium tapi natriumnya juga serta vitamin-vitaminnya seperti vitamin A, vitamin B dan vitamin C. Tapi pemanfaatannya itu nggak cuman buat sakit pinggang aja, tapi buat orang-orang yang penderita anemia juga itu bisa karena berkhasiat untuk berkhasiat menyembuhkan penderita anemia. Terus juga untuk mengurangi tekanan stres. Nah, itu bisa juga nih kita jadi highlightnya nggak cuman di sakit pinggang aja, tapi pemanfaatannya itu banyak. Kendala kami sebetulnya kemarin belum menemukan jurnal penunjang untuk buahnya, kenapa buah pisang kepok ini bisa tinggi. Tapi setelah kami cari-cari ternyata jurnalnya ada, tapi udah keburu kesen gitu Bu, GFOM-nya. Di sayanya sudah ada gitu. Oke, udah Tapi ketemu. ini linknya nggak cuman buat sakit pinggang aja gitu Bu. Jadi kita dapat dari websitenya Prenagen juga pisang kepok ini juga bagus juga untuk ibu hamil gitu. Terus dari Klik Nah, Dokter ini juga bagus juga untuk penderita sakit pinggang gitu Bu. kalau misalnya apa namanya, kamu sudah melihat perbandingan atau pakai pakai Fat Secret. Di Fat Secret ada kan pisang ya. Nah, kalau misalnya kamu mau cari ininya, apa namanya, kamu mau cari manfaat lainnya selain sakit pinggang. Tadi saya kurang sepakat ya kalau pisang mengobati anemia ya. Anemia itu kebanyakan kekurangan zat besi. Ya, paling membantu saja mungkin, tapi nggak mengobati ya. Kalau anemia ya tetap harus supply zat besinya sama asam folat gitu. Ya, tapi kebanyakan orang anemia itu bagi perempuan kebanyakan adalah anemia zat besi. Nah, teman-teman mesti kritis juga gitu, jangan langsung terima apalagi dari website Prenagen nih yang memang dia jualan ya, yang memang dia jualan produk. Jadi banyak bias di sana gitu. Mereka punya unsur kepentingan bisnis gitu ya. Cari yang dari jurnal sumber literatur yang valid. Nah, kalau emang manfaatnya melebihi dari sakit pinggang, yang mau kamu angkat itu sakit pinggangnya atau manfaat yang lain. Karena nggak semua orang sakit pinggang. Ntar malah yang beli produk kamu cuma sakit pinggang doang gitu ya. Jadi kalau mau mungkin nama produknya diganti. Ya, kalau emang kamu pengen ngasih tahu masyarakat bahwa manfaatnya banyak loh. Kira-kira nama produk yang cocok apa? Produknya sama, yang mau kamu bikin sama, cuman ganti nama aja gitu supaya nggak sesempit ngasih tahu masyarakat kalau manfaatnya cuman buat sakit pinggang kayak tadi yang Wafik sebutin ternyata banyak kan manfaatnya kan, gitu. Nah ini ini kamu mesti lihat kayak gini nih, teman-teman bisa kok ngambil dari Fat Secret nggak apa-apa ya. Ini kandungan nutrisi karena kan kebanyakan ini produknya makanan ya. Ini detail loh dia dalam 100 gram pisang kepok itu, ini pisang kepok mentah ya. Dalam 100 gram pisang kepok mentah, karena ada lagi pisang kepok rebus, nanti beda lagi tuh kalorinya. Nah, dalam 100 gram pisang kepok mentah itu ada 104 kalori. Kamu bisa baca ini nggak? Sudah belajar dasar ilmu gizi ya? Nutritional fact-nya. Coba saya minta di Fariska, coba. Fariska kelompok
kelompok 3 bukan? Ini kelompok 3 apa kelompok 4? Kelompok 4 bukan? Temannya Wafik siapa lagi? Temannya Ada Wafik siapa lagi? Sherina, Nashwa, sama Naya. Ah, coba Sherina, mana Sherina? Sherina. Nah, coba bacanya gimana Sherina? Keluar ya. Oke, saya kasih tahu Bisma ya, bisa join lagi ya. Bisma keluar katanya tadi. Sherina nih bacanya gimana nih? Yang sebelah sini nih. Kelihatan kan website saya? Oke, silakan. Ibu, mohon maaf sebelumnya mic-nya Sherina nggak bisa, Bu. Oh ya udah Nasyu aja. Sherina kalau nggak bisa tulis di kolom chat aja ya, biar saya tahu ya. Ya oke. Ketik aja maaf Bu, mic saya rusak gitu. Supaya saya tahu. Oke Nasyu, silakan Nasyu. Gimana cara bacanya ini nih? Nah ini nanti boleh kamu cantumkan dalam lampiran atau nanti dinarasikan dalam paragraf gitu ya. Oke, Bu. Manfaatnya. Gimana bacanya nih kalau ada informasi Kalau gizi kayak gini? yang setahu saya ya, Bu, kalau misalnya Mm-mm. kan di situ tertulis ada energinya 436 kilojoule. Mungkin per kilojoule itu ada terdapat 104 kalori. Terus kalau lemaknya itu total lemaknya ya ada 0,26 gram. Terus dari 0,26 gram itu terdiri dari lemak jenuh 0,095 gram. Terus ada lemak tak jenuh ganda 0,055 gram. Terus ada lemak tak jenuh tunggal 0,024 gram. Terus di sini kolesterolnya 0 miligram. Terus ada proteinnya sebanyak 0,97 gram. Terus ada karbohidrat total ya. Ya, enggak, karbohidratnya ada 27,44 gram. Terus terdapat serat juga 2,5 gram. Terus ada gula 13,29 gram. Terus ada sodium juga 3 miligram sama kalium 420 miligram. Nah, ini per 100. Jadi kalau dari gambaran ini saya belum bandingkan dengan pisang lain gitu ya. Kalau dari gambar ini kan mau dipanggang nih pisangnya kamu ya. Ya, pisang kelompok kan mau dipanggang. Berarti kan nggak ada tambahan minyak ya. Nah, Nggak- kamu bisa klaim keunggulan apa saja dari sisi kesehatan. Nih, kalori ya, kemudian rendah lemak, ya kan? Kecil sekali lemaknya ya. Rendah lemak, non kolesterol, ya kan artinya kan aman dikonsumsi siapa saja, termasuk orang-orang yang punya masalah penyakit kardiovaskular, nggak masalah mereka karena ini rendah kolesterol. Kemudian protein kita nggak bisa klaim karena rendah gitu ya. Terus mengandung serat ya, mengandung serat dan gula alami dari pisangnya sendiri gitu. Apalagi kalau dipanggang itu nanti dia sifatnya karbohidrat. Dulu tuh SMA ada, kalian anak IPA bukan? Belajar membakar karbo. Kalau karbo dibakar jadi apa sih? Diarang kan ya? Jadi arang kalau kematangan gitu kan. Nah, tapi kalau karbo dibakar dalam beberapa saat, itu kan dia akan membentuk gula ya. Pembakaran karbohidrat kan rantainya terputus menjadi gula kan. Jadi karamel gitu kan. Apalagi kalau pisangnya yang matang. Nah, ini artinya memberikan rasa manis secara alami ya. Rasa manisnya tanpa ditambahkan pemanis itu bisa keluar. Terus yang ini yang perlu kamu klaim, sangat tinggi kalium. Ya, ini per 100 gramnya mengandung segini. Dan kalium itu aman, pakai suhu tinggi itu dia nggak akan hilang. Tadi kamu jangan klaim natriumnya ya. Karena kalau natrium itu orang-orang darah tinggi nggak boleh makan. Dan ternyata sodium sama natrium sama ya teman-teman ya. Nah,
sodium atau natriumnya rendah nih, jadi nggak masalah gitu. Jadi makanya gini, saat kamu baca ada informasi dari literatur terus mengklaim bahwa dia tinggi natrium, benar nggak, cek lagi gitu. Ini saya baru kasih dari websitenya Fat Secret. Nah, terus kalau misalnya mau kita bandingkan pisang lain, misalnya pisang raja, misal ya, pisang raja aja. Oh, nggak ada. Pisang Ambon deh, pisang Ambon Indomaret ya. Nih, nih. Nah, bahkan tadi misalnya kita back ke sini pisang kepok. Nah, kamu bisa lihat nih kandungan kalium. Kalau kamu mau pakai kaliumnya, maksud saya begini ya. Telusuri literatur kamu tuh kayak begini nih prosesnya, ngerti nggak maksud saya? Kamu lihat ini nih, pisang kepok kaliumnya 420 mg, ya kan? Dibandingkan dengan pisang Ambon, kaliumnya 370. Tinggian mana? Tinggian kepok gitu. Itu baru dibandingkan sama pisang Ambon. Kamu cari lagi jenis pisang yang lain gitu ya. Jadi kamu bisa mengunggulkan kenapa pakai pisang kepok dibandingkan pisang-pisang yang lain. Ngerti ya maksud saya? Oke, gitu ya. Kelompok berapa? Kelompok Kelompok 4, Bu. 4. Oh ya. Oke. Ada yang mau ditanya tentang proposal topiknya masing-masing? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ada satu materi sebelum kita bahas. Jadi nanti Ibu, setiap maaf, ya aku mau silakan. nanya. Kalau Ya, misalnya Fatia. sumbernya banyak itu dicantumin semua atau kayak cuman diambil beberapa aja, Bu? Dicantumkan semua. Banyaknya berapa sih? Lebih dari 2, 3, sampai 10 Iya. nggak? Enggak sampai 10. Ya, enggak kan? Nah, makanya dicantumin aja semua. Maksudnya nanti kita akan lihat pedomannya dari proposal PKM itu, mereka pakai sumber referensi stylenya apa? Pakai APA, MLA, atau pakai Harvard, atau pakai Vancouver gitu ya, yang pakai simbol numbering. Jadi kita sesuaikan, intinya tetap dimasukkan semua ya, Fatia ya. Iya, Bu. Oke, Gitu. makasih, Bu. Jadi semakin kuat landasan kita bikin produk itu ya memang bermanfaat buat kesehatan, banyak banyak buktinya gitu ya. Nah, ini sebenarnya sih secara prinsip sudah saya kasih tahu sih ke teman-teman. Mungkin 15 menit aja saya jelasin, ada 15 slide secara singkat. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh raise hand ya. Perbedaannya konsep kewirausahaan dengan kewirausahaan sosial itu seperti apa, khususnya dalam perspektif Kesmas. Makanya kenapa saya tekankan ini terlepas dari tugas yang proposal PKM itu, meskipun dari Kemendikbudnya sendiri tidak mewajibkan kita mesti bikin produk yang sesuai dengan bidang keilmuan kita kuliah gitu. Tetapi saya ini menyampaikan materi bukan semata-mata outputnya untuk kamu bikin proposal aja. Karena kamu nanti lulus itu kita nggak ada yang tahu nasibnya akan seperti apa. Artinya jalan hidup masing-masing kan beda-beda ya teman-teman. Nanti kelihatan deh. Kamu udah jadi sarjana, ada yang langsung nikah misalnya. Ada yang bekerja langsung dapat kerjaan, ada yang lanjut kuliah misalnya, ada yang masih belum dapat kerjaan, udah submit kemana-mana. Nah, kamu bisa tanya-tanya tuh ke kakak kelas pengalaman habis lulusnya gimana. Terus ada yang justru buka usaha, ya. Nah, artinya mata kuliah ini tuh bisa buat bekal gitu buat kalian. Jadi tolong sudut pandangnya jangan cuma buat tugas bikin proposal. Ya, jadi niatnya dilurusin. Kalau misalnya kamu ikut mata kuliah ini yang penting saya lulus, gitu ya. Ya nanti pahala yang tercatat cuma itu doang. Dan yang kedua, ilmu yang didapat ya cuma buat lulus doang gitu. Nggak ada kebermanfaatan yang berkelanjutan meskipun kamu sudah lulus mata kuliah ini gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan dapat bekal dari sini. Nah,
Loh, tar dulu. Transitionnya belum diganti kayaknya nih. Nah, ini. Meskipun kamu baru semester berapa? 4 ya sekarang ya? Ini kan semester 4, masih ada 2 tahun ke 3 depan ya, ya. Bu. Nah, 3 ya? 3 ya? Ya, Nah, Bu. walaupun di semester 3 kamu masih ada 3 tahun ke depan. Nah, nanti di semester 5 akhirnya akan disibukkan dengan PBL. Ya, semester 7 sudah bisa ngambil skripsi. Jadi kamu jangan pikir kuliah 4 tahun tuh lama. Enggak, cepet banget kuliah 4 tahun itu gitu ya. Nah, pernah nggak kepikiran lulus mau ngapain? Apalagi SKM. Ngeselin banget karena nggak semua orang itu ngerti SKM itu kerjaannya ngapain. Kadang-kadang seringkali kita masih suka di underestimate dan dibandingkan dengan tenaga kesehatan yang lain. Ya, makanya perlu ditanamkan value dalam diri kita. Saya kalau ngajarin mahasiswa yang tingkat atas tentang skill itu saya tekankan betul gitu. Kalau kamu lulus jadi SHM tuh nggak punya skill apa-apa, pertama orang nggak terlalu aware dengan profesi kesehatan masyarakat karena akan tertutup apa namanya ya gengsinya dibandingkan tenaga kesehatan yang lain. Kalau ditanya ke orang masyarakat umum, nakes itu siapa? Ya dokter, ya perawat, ya bidan gitu kan. Sedikit yang tahu kalau ada tenaga promotor kesehatan. Kalau ada tenaga kesehatan masyarakat, sedikit yang tahu. Apalagi saat kamu lulus tuh kamu nggak punya skill apa-apa. Apa yang mau dijual dari diri kita? Dijual dalam tanda kutip ya. Kebermanfaatan apa yang bisa kita kasih ke masyarakat? Ya, skill apa yang bisa kita hasilkan untuk mendapatkan uang? Jelas. Jadi tujuan kita sekolah atau kuliah itu kan nggak cuma dapat ilmu kan, tapi harapannya kemampuan yang kita miliki ini nantinya bisa menghasilkan uang, benar kan? Ya, kita pragmatis saja. Artinya gini, yang nggak cuma buat dapat ilmu, kita kuliah juga pasti buat kerja, buat jadi orang sukses secara materi, ya kan? Nah, maka ini yang perlu kamu gali gitu loh teman-teman. Jadi saya harap motivasi belajarnya nggak cuma buat yang penting gue ikut kuliah, yang penting lulus mata kuliahnya, nggak gitu ya. Karena meskipun yang bayar itu bukan kamu, ya kamu punya beban secara moral untuk bertanggung jawab kepada orang tua yang sudah menyekolahkan, benar kan? Ya, nah pernah mikir nggak habis lulus mau jadi apa? Nah, karena ternyata kebanyakan mahasiswa tuh baru mau kerja apa sih habis lulus gitu. Apalagi yang habis pusing-pusing sama skripsi itu, ya pas udah judisium gitu ya, udah selesai sidang baru stuck. Berasa banget yang tadinya hektik gitu kan. Revisi, ngerjain skripsi, ngejar-ngejar pembimbing, ngejar-ngejar penguji, udah lulus belas. Kamu lulus nih bulan Juli, nunggu sampai November. November wisuda. Nih saya ngomongin yang lazimnya 4 tahun lulus gitu ya. Nah, dari Juli ke November berapa bulan? Terus kamu nganggur. Kenapa nganggur? Karena pertama ijazah belum keluar. Oke? Ijazah belum keluar. Tidak semua institusi menerima lulusan fresh graduate tanpa ijazah. Saya bilang meskipun sekarang banyak yang bisa menerima. Nah, kalaupun tidak pakai ijazah, kamu bisa pakai surat keterangan lulus, tetapi itu pun mesti menunggu beberapa minggu setelah kamu lulus. Artinya akan ada satu sesi atau satu jeda yang membuat kamu nothing to do gitu. Ya, itu yang mesti kamu pikirkan untuk kontemplasi mau ngapain sih. Nah, ternyata satu bekal 2 SKS mata kuliah ini harapannya bisa menjadi alternatif solusi ketika mahasiswa atau sarjana kesehatan masyarakat lulus tidak melulu mesti kerja sama orang gitu. Jadi bisa untuk berwirausaha dan ternyata wirausaha itu nggak cuma dagang ya. Wirausaha itu nggak sesempit itu. Nah, kalau wirausaha sosial, ini yang perlu kita tekankan karena biasanya tenaga kesehatan itu adalah pekerja sosial. Sehingga pekerja sosial itu sangat tidak dianjurkan untuk mengambil manfaat materi sebanyak-banyaknya atau mengeksploitasi masyarakat dengan menjual produk yang ternyata secara manfaat tidak begitu besar. Jadi kamu kalau
mau berwirausaha kepada masyarakat ya tolonglah jangan ngebohongin banget gitu. Karena sekarang banyak nih produk-produk kesehatan. Saya nggak mau nyebut sih mereknya ya, tapi waktu awal-awal pandemi itu banyak banget yang jualan kayak jualan madu ya. Madu kita tahu lah madu alami. Madu itu ada dalam hadis bahwa banyak manfaatnya gitu ya. Bahkan lebahnya sendiri dalam surat di dalam Al-Quran menjadi nama surat gitu. Tetapi ada yang mengambil manfaat dari situ, menjual produk yang mengklaim dapat menyembuhkan COVID dan lain-lain dan dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Jualan madu sampai 1 juta gitu. Ada yang ukurannya hanya 200 gram itu dijual 500 ribuan. Ada yang tahu atau jangan-jangan ada yang pernah beli atau ada yang menjadi member dari produk tersebut gitu. Nah itu dalam circle saya banyak sekali dan yang menyedihkannya banyak tenaga kesehatan yang juga ikutan jualan ya mungkin karena tekanan ekonomi ya. Pendapatan menurun, akhirnya putar otak gimana caranya supaya saya dapat uang gitu. Boleh nggak sih begitu? Ya boleh, tapi tolong kita tetap mengedepankan manfaat sosialnya gitu. Nah, kemudian hubungan kewirausahaan dengan kesehatan masyarakat ya jelas ada. Kenapa? Karena nanti saya jelaskan ya. Ada masalahnya adalah reduce social problem. Jadi ini siklusnya yang tadi saya bilang. Nggak ada. Bentar dulu. Nah, saya pakai laser point. Ini kamu nih, graduated, yang tadi saya bilang. Ada yang langsung get job, gitu kan? Ada yang kuliah, misalnya higher education, terus more higher education, di S3 baru dapat kerja, atau dia S2 baru dapat kerja, atau lulus dapat kerja. Ini idealnya. Bagian langsung menikah nggak saya masukin di sini ya. Ya nanti itu bisa alternatif lah masing-masing ya, tujuan hidupnya masing-masing. Nah, di sini dari get job ini, apakah pekerjaan yang dia geluti itu fully komersial ya, fully komersial yang berujung only make money, hanya menghasilkan uang saja, atau dalam pekerjaanmu itu ada satu unsur yang bersifat social entrepreneur. Ya, kenapa ada makna sosialnya? Karena dalam pekerjaan kita itu ada keterlibatan kita dalam hal mengurangi permasalahan pada masyarakat. Artinya kita nolong orang. Kita ingat satu prinsip utama dalam tenaga kesehatan adalah kita pekerja sosial yang membantu masyarakat gitu ya. Tidak sama pekerjaan yang lain. Nah, jadi nanti ketika lulus mau pilih pekerjaan yang mana, commercial only atau social entrepreneur. Jadi zaman sekarang, apalagi nanti kamu melihat dalam lingkungan kerja, itu banyak sekali orang yang bekerja, prinsipnya adalah yang penting gue kerja dapat gaji. Mau disuruh ngapain aja ya terserah, yang penting gue dapat duit tiap bulan. Ada yang kayak gitu. Artinya apa? Commercial only. Ya dia kerjanya salah-salah gitu ya. Atau kita mau bermanfaat buat orang lain, misalnya dengan menjadi social entrepreneur. Kalau dalam hadis Rasul sendiri pun dikatakan, Habun nas ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai siapa sih? Adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi ini yang mesti dijadikan prinsip hidup teman-teman sih kalau menurut saya. Karena saya sendiri ya, ini menjadi satu prinsip hidup saya. Walaupun kita punya keterbatasan, paling tidak kita bermanfaat buat orang lain. Begitu. Nah, kemudian ini definisinya. Ya, kalau kemarin saya kasih artikel aja, ya, dalam bahasa Inggris, tentang public health entrepreneurship. Kalau ini secara definisi dalam bahasa Indonesianya, kewirausahaan apa sih? Kewirausahaan itu sebuah sistem. Jadi bisa seorang individu atau grup, ya, memakai usaha yang terorganisir. Ingat, terorganisir artinya apa? Makanya kenapa dalam PKM tuh kamu mesti bikin proposal dulu, kamu mesti merancang dulu anggarannya berapa, alat dan bahannya, terus sampai nanti perhitungan timeline-nya butuh waktu berapa lama, karena memang harus terorganisir. Orang jualan itu harus ada rencana kan, modal berapa, apa yang mau dijual,
target dapat untungnya berapa gitu kan, kapan dapat untungnya gitu. Nah, kemudian fasilitas. Kita butuh alat dan bahan, kita butuh tempat gitu untuk mencari suatu kesempatan serta membuat satu nilai yang tumbuh dengan penuhi keperluan serta hasrat lewat satu inovasi dan kekhasan. Ada keperluan, ada hasrat. Keperluan itu something that people need, sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau hasrat, something that people want. Jadi kamu bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan. Can you differ? Bisa dibedakan nggak antara kebutuhan dan keinginan? Kayak makanan, orang butuh makan, benar kan? Bahan pokok, ya, nasi, protein, gitu. Kemudian air, orang butuh air. Oke, let's say minum aja. Sebenarnya something that people need itu hanya fresh water, ya. Seorang yang air yang dibutuhkan oleh orang untuk hidup hanya fresh water. They don't need coffee, they don't need tea, mereka nggak butuh kopi, mereka nggak butuh teh, mereka nggak butuh jus. Ini dalam hal air ya. Saya nggak ngomongin buah-buahan fresh gitu, tapi dalam hal minuman. Tetapi people will feel bored gitu kan. Orang akan merasa bosan kalau dia cuma minum air putih aja, ya kan? Maka ada namanya pemenuhan hasrat atau pemenuhan keinginan sebagai variasi dari kebutuhan. So, some people make coffee to sell, some people make tea to sell, gitu kan. Some people make juice, some people make boba tea, dan lain-lainnya. Itu kan bentuk inovasi dari pemenuhan keinginan atau variasi kebutuhan minuman masyarakat. Benar nggak? Saya lagi ngomongin konteksnya minuman. Jadi tuh prinsipnya seperti itu. Lewat apa? Inovasi. Ya, inovasi. Kira-kira masyarakat akan tertarik enggak gitu. Terus kekhasannya apa? Setiap produk itu pasti punya ciri khas. Ya, sehingga hasil dari kewirausahaan itu menghasilkan sesuatu punya value, punya nilai. Kenapa laku terjual? Kenapa orang mau beli? Kan ada value-nya di sana. Walaupun cuma memenuhi kepuasan aja, kayak rokok. Dari sisi kesehatan itu enggak sehat, benar kan? Semua ahli kesehatan sepakat, bahkan dokter yang merokok pun tahu bahwa perilakunya tidak sehat. But they still want it. Kenapa? Karena ada value yang terpenuhi di sana. Ya, bersifat adiktif, rokok dapat menenangkan dari kejenuhan atau stres. Itu kan it's not a need gitu, itu bukan kebutuhan. Itu hanya keinginan gitu ya. Nah, ada value-nya di sana sehingga orang beli gitu. Nah, kemudian kalau dalam perspektif ilmu ekonomi, seorang wirausaha atau perusahaan itu tujuannya memaksimalkan profit, tetapi nanti dalam wirausaha sosial kita nggak mengutamakan profit 100%. Ya. Nah, tadi tentang wirausaha. Kalau sosial itu apa? A business with primarily social objective. Jadi tujuannya secara utama itu untuk kebutuhan masyarakat yang, nah surplus itu keuntungannya sebenarnya akan investasi lagi gitu untuk tujuan yang bermanfaat untuk kepentingan bisnisnya dan juga kepentingan community atau masyarakat, daripada jadi uang yang dihasilkan atau keuntungan yang dihasilkan itu diputar nggak cuma buat kita, nggak cuma buat si wirausahawannya aja, tapi juga untuk manfaatnya bagi masyarakat gitu ya. Nah, harapannya kalau semakin banyak kewirausahaan sosial yang berkembang di sebuah daerah, maka harapannya apa? Semakin sedikit masalah sosial yang timbul. Dan ini tujuannya tidak berfokus pada profit, tapi berfokus pada mengurangi permasalahan sosial. Sehingga tadi produk-produk yang diajukan teman-teman sebenarnya sudah mengarah ke sini, ya. Sebenarnya sudah mengarah ke sini, mengambil dari limbah, gitu kan? Mengambil dari manfaat bahan-bahan alami, gitu. Itu sudah ke sini. Ya, jadi kewirausahaan sosial itu di sini tujuannya adalah
solving social problem, bukan profit gitu ya. Kalau wirausaha ini tujuannya adalah profit gitu. Jadi walaupun dia dapat manfaat juga dari keuntungan penjualan, tetapi tujuan utamanya solving social problem. Nah, kemudian kalau wirausaha dalam perspektif Kesmas seperti apa? Nah, wirausaha sosial ini sebagai tools-nya, sebagai alatnya, ya. Tapi kalau public health ini adalah goals-nya tadi, social problem yang kita fokuskan adalah masalah kesehatannya. Jadi kalau tadi teman-teman ada yang bikin sabun cuci piring pakai bahan-bahan yang disebutkan, tujuannya apa sih? Memberikan pilihan, variasi untuk produk mencuci piring sebagai kebutuhan masyarakat, namun juga menjadi solusi dalam mengurangi limbah, ya. Ya kan, limbahnya apa gitu. Nah, ini public health-nya yang menjadi goals-nya, ya. Nah, dalam public health entrepreneurs ini, mahasiswa tuh harus berperan sebagai agent of change, gitu. Pasti kalau teman-teman yang berorganisasi, ini juga sering diulang-ulang ya. Di sini ada anak organisasi, kita tuh mesti jadi agent of change, gitu. Berkaitan dengan, utamanya adalah berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri perkembangannya semakin meningkat ya, seiring dengan ketersebaran pengguna internet dan teknologi. Nah, tetapi usaha sosial di Indonesia sendiri yang berbasis kesehatan masyarakat itu masih sedikit. Jadi karena apa? Karena nggak semua yang paham tentang basis kesehatan. Sehingga kalau ahli kesehatan masyarakat mau berwirausaha, diutamakan sebaiknya berbasis Kesmas. Tadi ya, tetap kita membantu menyelesaikan masalah kesehatan. Gitu. Sebenarnya problematika tentang masalah Kesmas tuh banyak. Sehingga peluang kita untuk membangun wirausaha sosial tuh sangat terbuka lebar, gitu ya. So, how to start it? Gimana cara memulainya? Dengan big idea. Ya, hal besar lah ya, dari ide yang besar. Nah, carinya dari mana? Dibutuhkan kreativitas dan inovasi. Nah, teman-teman, kreatif dan inovasi itu nggak serta-merta muncul dari kamu merenung di kamar mandi sambil buang air atau sambil mandi di bawah shower. Enggak, ya. Kreativitas dan inovasi itu muncul dari kamu banyak terpapar informasi. Dengan apa? Sering mendengar, sering melihat, sering membaca. Ya, indera kita ini sangat berkoneksi erat dengan alam bawah sadar. Ya, jadi yang namanya ada orang bakat IQ tinggi, tapi kalau dia tidak sering terpapar informasi, maka kreativitas dan inovasinya itu nggak akan berkembang. Tapi ketika orang dengan kemampuan pas-pasan, namun dia sering terpapar informasi dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia baca, gitu ya, itu secara sistem sensor ya tubuh kita akan terkoneksi ke dalam processing otak alam bawah sadar. Sehingga ketika kita membutuhkan sebuah ide, itu akan otak kita itu akan memproses informasi apa yang selama ini kita dapat. Oh, bikin ini aja gitu. Nah, itu dapatnya dari mana? Enggak yang kamu merenung di kamar mandi gitu sambil buang air, enggak gitu ya. Kecuali kamu sambil main game di sana, itu nggak akan dapat inovasi apa-apa ya. Apalagi kayak gitu ya. Nah, kemudian identifikasi peluang. Identifikasi peluang artinya, kenapa kemarin saya minta kamu cari perbedaan produk kamu sama produk orang. Kenapa? Karena akan sia-sia ketika kamu bikin produk yang orang udah bikin gitu. Buat apa ya nggak sih? Maka saya minta kamu bikin pembedanya apa. Itu maksud saya kemarin ya. Dan selanjutnya adalah membangun organisasi. Nah, organisasi yang dimaksud tuh bukan kamu harus bikin LSM ya, lembaga besar, enggak. Tetapi organisasi di sini kamu bisa dengan berdiskusi antar teman untuk membuat suatu grup yang memiliki tujuan yang sama. Makanya kenapa saya
minta kamu bikin kelompok. Ya. Kemudian dalam organisasi itu kamu membagi tugas. Jadi nanti anggota kelompoknya punya tugas masing-masing ya. Membuat apa, mencari apa gitu. Sehingga masing-masing bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah dibagikan secara rata. Nah, kemudian ada proses leadership dan manajemen skill. Ternyata penting loh. Jadi teman-teman, sarjana kesehatan masyarakat merupakan sarjana yang multi talent sebenarnya. Kalau semuanya dapat gitu ya. Kalau semuanya dapat tergantung dari proses kamu kuliah sih gitu. Nah, kenapa? Karena di sini kita diajarkan tentang leadership. Ada mata kuliah leadership udah dapat belum? Sama kamu Mustaqim biasanya. Kepemimpinan udah? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Nah, kemudian manajemen ini juga satu skill yang dimiliki oleh SKM yang tidak begitu banyak dimiliki oleh ahli kesehatan yang lain. Jadi, kamu mesti cari celah dari sekarang nih. Nilai jual saya apa nanti kalau udah lulus gitu. Saya punya skill apa yang unggul dibandingkan lulusan yang lain. Nah, alumni kakak kelas kamu yang memang sering berkomunikasi dengan saya, mereka tanpa saya minta selalu bercerita. Misalnya ada mahasiswa saya yang mungkin sekarang sedang magang ya, sedang magang. Ini dalam hal magang aja. Bu, saya diterima magang di Kementerian Kesehatan, bagian surveillance. Tapi ternyata yang magang di sana itu nggak cuma anak UMJ. Dia bilang, Bu, saya jiper. Kenapa? Karena banyak anak UI di sini yang juga magang. Coba, belum lulus loh. Kamu di dunia kerja trial gitu dalam dunia magang disandingkan dengan para pesaing dari lulusan lain. Ini masih bidang ilmu yang sama. Di situ skill kamu diadu. Artinya secara kompetitif yang sehat gitu ya. Kamu diadu. Lu anak UMJ bisa apa dibanding dengan anak UI? Saya bilang gini ke mahasiswanya, ya kamu jangan jiper, kamu tunjukin aja skill kamu gitu. Kerjakan yang kamu bisa. Kalau memang nggak bisa, jangan malu untuk minta diajarkan. Saya bilang, ya dalam waktu seminggu 2 minggu dia adaptasi, akhirnya dia kabari saya lagi. Alhamdulillah Bu, ternyata sama aja kok gitu. Artinya apa? Ya dia bisa bersaing gitu ya. Dia bisa bersaing dengan mahasiswa UI gitu. Artinya nggak ada yang apa ya, nggak ada yang nggak mungkin kalau walaupun kita itu mahasiswa dari universitas swasta, tetapi ketika kita mengoptimalkan kapasitas kita ya, ayo mau saingan dengan siapapun kita bisa gitu ya. Jadi leadership dan manajemen skill-nya juga menjadi satu skill yang perlu kita asah karena nanti dalam dunia kerja nggak cuma ngandelin otak ya teman-teman ya. Jadi yang di sini ngerasa saya kayaknya nggak sepintar teman-teman yang lain gitu. Banyak skill-skill yang masih bisa diasah yang bisa membuat kamu unggul dibandingkan yang lain. Lalu communication. Nah, communication ini juga penting. Gimana cara kita berkomunikasi? Salah satunya saya minta setiap sesi misalnya teman-teman menyampaikan progres membuat proposalnya nanti kalau bisa bergantian ya menyampaikannya ya supaya berlatih untuk berbicara secara formal. Saya kemarin menyimak seminar semesta, di sini ada anak semesta yang hari Sabtu. Kadang-kadang saya suka heran gitu kok kalau di kelas kenapa mahasiswa suka agak malu-malu buat presentasi, tapi ternyata saat seminar tuh jadi MC, jadi moderator udah bagus gitu ya, udah bagus gitu. Makanya saya sering menyarankan selain kuliah ikut organisasi supaya melatih skill-skill yang lain gitu ya. Kemudian media skill. Nah, kalau generasi kalian ini kan generasi yang terkenal sangat melek teknologi gitu. Nah, harapannya nilai melek teknologinya ini diarahkan ke hal yang positif. Ya, ada yang suka desain,
ada yang suka bikin konten, nah ada yang suka editing misalnya. Nah itu diasah skillnya. Karena ternyata media skill sekarang ini sangat menentukan kemampuan kita bersaing dengan dunia nyata. Jadi kalau saya ngomong perkuliahan tuh kadang kalau kamu jadi mahasiswa ya ini kamu belum masuk ke dunia nyata. Kemarin lulus SMA, welcome to the real world. Belum gitu ya. Dunia nyata itu ketika kamu udah selesai sekolah, kamu mesti bertanggung jawab atas dirimu sendiri gitu. Itu disebut dengan dunia nyata. Dan ternyata saingan kamu banyak di dunia pekerjaan gitu ya. Maka skillnya perlu diasah terus. Terus finance and fundraising. Kemampuan dalam mengatur keuangan dan mencari pendanaan. Jadi nggak ada 100% pengusaha itu yang emang asalnya dia orang kaya. 100% enggak. Memang banyak ya. Keturunan pengusaha dia tinggal lanjutin usaha orang tuanya banyak kan sekarang ya. Yang kemudian naik dengan pesat. Tapi kalau kamu lihat kayak kamu tahu Belva Devara nggak? Tahu Kak Belva? Tahu nggak Kak Belva? Tahu Bu, Itu yang ruang guru ya Bu. tahu. Nah, inisiatornya atau foundernya Ruang Guru. Memang dia keturunan keluarga kaya. Ada yang tahu? Saya bukan dulu saya followersnya, sekarang enggak gitu ya. Saya ngikutin dia dari dulu itu gimana bekerja keras dengan belajar, mengambil double degree dalam satu waktu yang bersamaan, kemudian dua-duanya cum laude gitu. Nah, itu enggak cuma serta-merta dari kepintaran, tapi juga dari kerja keras gitu kan, dan usaha maksimal. Apakah orang tuanya adalah seorang pengusaha kaya raya? Enggak. Kemudian kenapa dia bisa berinisiasi membuat sebuah platform Ruang Guru yang sekarang sukses? Ya dapatnya dari inovasi, dari ide-ide besar, creative thinking, dan berbagai macam kemampuan ini. Gitu. Yang pasti nggak sendiri, dia punya teman. Gitu. Makanya teman-teman tuh menentukan juga loh, ya. Makanya kamu bergaul tuh sama orang-orang yang berkualitas. Dan ini contoh kewirausahaan sosial yang ada. Kalau LSM sekarang lebih banyak lagi ya. Ini karena ini saya bikin slide-nya udah agak lama. LSM Tobacco Control, kemudian Social Enterprise. Social Enterprise ini sebenarnya ada ACT yang dulu sebelum ada kasusnya ini sangat dipercaya masyarakat. Ya, aksi cepat tanggap yang bisa membantu kita untuk menangani permasalahan bencana-bencana yang terjadi tanpa kita harus turun langsung, atau kalau misalnya kita nggak punya uang buat bantu, kita bisa jadi relawan ya. Terus perusahaan startup misalnya kitabisa.com gitu ya, yang ini ternyata banyak sekali membantu orang-orang susah yang membutuhkan biaya banyak untuk pengobatan dan lain-lain, serta banyak sekali bentuk kewirausahaan sosial yang lain. So, who wants to be a public entrepreneurship? Ya, atau entrepreneur, silahkan kalian tentukan sendiri minat dan bakat masing-masing. Jadi, kalau misalnya apakah menjadi entrepreneur itu sebuah bakat, saya bilang tidak 100%. Ya, apakah jiwa entrepreneur itu diturunkan? Saya bilang tidak 100%, karena entrepreneur tidak semua lahir dari keturunan keluarga entrepreneur gitu. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk itu. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari saat yang saya share ada yang mau ditanya? Saya mau share satu produknya mahasiswa yang bagus banget. Sebentar. Nih. Kathleen Powers has converted her concern for the environment into life-saving energy technologies. Ini keren banget.
satu produk mahasiswa Harvard School of Public Health. Ya. Ini saya ambil tahun 2014 ya. Nah, jadi tuh mereka nih mahasiswa. Ya ini udah advance banget sih. Saya nggak minta kamu menyetarai standar ini gitu ya. Saya nggak minta kamu menyetarai standar ini, tetapi saya harap ini jadi satu inspirasi. Jadi Kathleen Powers itu apa? Nah ini mereka ya yang bikin nih. Mereka yang bikin ceritanya itu, nanti kamu bisa baca. Mereka membantu para penduduk di Himalaya untuk mendapatkan sumber energi. Jadi, listrik di Himalaya itu sulit. Kamu bisa bayangin gimana cara menyediakan listrik di pegunungan? Susah kan? Tapi ternyata mereka tuh banyak. Nah, kamu bisa lihat. Ini tuh ketika buat masak misalnya, ya, buat masak aja. Mereka tuh harus mengumpulkan kayu. Dan kayu-kayunya tuh harus yang kering. Karena kalau kayu yang basah itu nggak bisa dibakar. Dan Himalaya itu seringkali adalah dipenuhi dengan salju. Gitu kan? Nah, sehingga si Kathleen ini, dia itu punya inisiasi untuk membuat, pakai sole source cooker. Keren nggak? Jadi dia bikin apa? Ada yang tahu nggak nih apa nih? Ini di China ya. Ada yang tahu nggak nih apa nih? Panel surya. Ya. Jadi dia berinisiasi bikin panel surya sebagai sumber listrik. Jadi dia masaknya di sini pakai panel surya, sumber listriknya. Jadi nggak lagi membutuhkan kayu-kayu kering yang sulit dicari. Pertama, kayu keringnya sulit dicari. Yang kedua, asapnya mengganggu pernafasan. Sehingga dia berinisiasi membuat ini. Bu, kan mahal banget bikin panel surya, jelas. Tetapi dia itu mencari pendanaan dari sumber lain. Ya, makanya kenapa bisa berhasil. Kamu bisa bayangkan masalah kesehatan apa saja yang bisa dia selesaikan, manfaat apa yang bisa dia berikan pada masyarakat. Ya, ini satu bentuk gambaran. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Kira-kira kalau saya minta bikin produk sampai kayak gitu, sanggup nggak? Enggak, Bu. Kayak itu juga student PhD ada Damar. Student Harvard, tapi levelnya PhD. Tiga gitu ya. Dia bikin inovasi ngebantu penduduk Himalaya di Cina untuk menggunakan listrik atau bahan bakar dari panel surya gitu. Ya, pakai panel surya. Ya, kalau kita mau cari inovasi, carinya jangan yang standarnya rendah gitu ya. Ada yang bilang dream high until people think it's impossible gitu. Dream high until people love at what you dream. Pernah nggak dengar wise word kayak gitu? Bermimpilah setinggi-tingginya sampai orang menertawakan mimpimu gitu. Artinya apa? Ya, something impossible itu bisa jadi satu motivasi kita. Artinya kalau kita set target higher, paling enggak capaian kita mendekati target itu meskipun nggak berhasil. Tapi kalau kita set target low, ya berhasilnya mungkin akan lebih besar probabilitasnya. Tapi ya cuman segitu dapatnya gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau saya pribadi selama hidup saya selalu punya target higher. Contohnya apa, kayak habis lulus S1 itu saya selalu punya mimpi untuk melanjutkan S2 di luar negeri. Ya, jadi
Eropa, Amerika, Australia, Asia, saya coba sampai ke Asia Tenggara. Ya udah, kalau dulu saya sampai lulus S1 tuh saya sampai, ya udah kalau gua nggak bisa ke Eropa nggak apa-apa deh, gue kuliah di Asia Tenggara, yang penting ya di Indonesia gitu ya. Terakhir saya seleksi di Korea Selatan. Asia Tenggara tuh belum nyampe karena waktu itu saya pengen paling nggak di Korea Selatan karena teman-teman saya banyak di sana. Kemudian ternyata saya tidak lulus. Saya tidak lulus. Padahal saya merasa I already put my best effort gitu, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ketika berkomunikasi dengan orang tua ternyata orang tua saya tidak setuju saya kuliah di luar. Saya anak perempuan terakhir. Ini saya mau sharing, maksud saya life motivation itu penting gitu ya, terlepas dari sisi social entrepreneur gitu. Ternyata orang tua saya tidak menyetujui saya kuliah di luar negeri. Saya sempat down, kemudian 1 bulanan, kemudian saya kembali buka-buka laptop, saya searching, SIMAK UI buka. SIMAK UI buka. Dengan modal nekat saya daftar SIMAK UI. Taunya saya lulus S2 UI. Tanpa persiapan beasiswa, karena saya mempersiapkan beasiswa luar negeri. Target saya luar negeri. Akhirnya apa? Saya bilang ke ayah saya waktu itu masih hidup, ya, saya nggak niat kuliah di sini sebenarnya. Kemarin karena kesel, tanda kutip kesel ya. Kesel, desperate, nggak dikasih kuliah di luar. Akhirnya saya coba SIMAK UI, tahunya dapat. Tapi saya nggak punya uang, karena kewajiban orang tua menyekolahkan anak tuh sampai S1 loh, ya, sampai sarjana loh. Kalau kalian mau S2 tuh, kalau saya berpegang teguh, udah bukan beban orang tua lagi gitu. Jadi saya bilang ke ayah saya bilang kayak gitu. Kata ayah saya, ya sayang dong kalau nggak diambil. Sekarang coba lihat berapa biaya pendaftarannya, ayah bayarin gitu. Terus one day saya bilang, nanti semester berikutnya saya yang bayar ya. Akhirnya ya saya kuliah di UI yang nggak pernah saya niatin gitu ya. Terus biayanya gimana? Ya karena untuk cari beasiswa itu agak sulit, akhirnya saya kerja. Saya kuliah sambil kerja, uang hasil gaji saya pakai buat bayar kuliah saya, sehingga tidak membebankan orang tua lagi. Dan di pertengahan saya sambil nyari beasiswa. Nah, itu gambaran. If you set your target higher, if you fail to get it, at least you get nearer, gitu ya. Paling enggak kamu bisa mencapai sedikit lebih dekat. Ya, walaupun nggak berhasil di luar negeri, kita dapat kuliah di kampus terbaik. Gitu. Itu maksud saya, pesan saya ya. Paling nggak bisa jadi motivasi teman-teman. Belajarnya jangan cuma yang penting gue lulus mata kuliah. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Dan jangan lupa minta restu orang tua ya, karena sepinter apapun kamu, sekuat apapun usaha kamu, kalau kamu nggak dapat restu orang tua ya udah tertutup pintu langitnya ya. Kita ada doa, tahajud, sholat tahajud segala macam, ya orang tuanya nggak izinin, tertutup lah pintu langitnya ya. Oke. Kalau tidak ada, jadi mungkin minggu depannya nggak ada PR dulu. Minggu depan kita akan bahas tentang proposal ya. Proposal, kalau mau dicicil sambil cari-cari literatur yang tadi masih saya kasih masukan-masukan, silakan disimpan sendiri aja, nggak ada yang perlu dikumpulkan. Nanti minggu depan kita akan menelaah cara menulis latar belakang. Baru di minggu depannya lagi kita akan mempresentasikan latar belakang masing-masing kelompok. Itu ya? Ada yang mau Iya, ditanyakan? Ibu, Iya, Damar. saya belum absen, Bu. Oh ya, siapa lagi coba Raisa yang mau absen? Saya juga belum absen, Bu. Siapa tuh? Revo, Bu. Siapa? Evo. Soalnya kameranya nggak nyala, jadi saya nggak tahu deh. Layarnya gelap. Dava ada nggak? Dava ada nggak? Nggak ada Dava ya? Dava Alfa ya? Saya tulis Alfa ya, Dava ya. Siapa lagi ya? Tadi?
Ada Bu. Tadi hadir. Oke. Saya simpan. Berhasil. Cek. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat ya dan memotivasi teman-teman masuk semester 3. Semoga belajarnya jangan luntur ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya end ya.